Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti pada malam hari ini. Perkenalkan, saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan topik yang berjudul menggunjing. Apa semuanya tahu apa itu menggunjing? Banyak orang yang sudah tahu menggunjing. Jadi menggunjing itu adalah satu perbuatan yang amat tercela. Di Al-Quran pun telah melukiskan dengan gambaran yang menjijikan. Menggunjing itu diibaratkan seperti seorang yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hanya mengapa dalam kenyataannya hibah justru amat gemari dalam budaya dan bahasa sekarang, menggosip, merumpi, dan menyebar isu, termasuk pula dalam pengertian hibah ini. Menurut Ghazali, banyak faktor yang membuat orang gemar menggunjing, karena kesal, benci, dan dengki. Biasanya seseorang itu menggunjing, membuka aib dan keburukan orang yang dibencinya. Di sini menggunjing adalah ekspresi dari sebuah kebencian. Faktor lainnya yaitu persaingan. Karena khawatir kalah bersaing, seseorang menjatuhkan persaingannya dengan menggunjing itu atau membuka semua keburukan teman-temannya. Dengan menjelekan temannya, ia berharap dapat menunjukkan kehebatan dan keunggulan dirinya. Sekurang-kurangnya, kelemahan dan kekurangan dirinya dapat tertutupi. Faktor lainnya lagi adalah ikut-ikutan dan toleran atas orang yang sedang mengunjing. Semula ia hanya mendengarkan gunjingan temannya. Biasanya karena khawatir disangka tidak setia dan tidak sejalan dengan temannya, maka ia pun ikut menyemarakan pergunjingan itu. Orang seperti ini tuh menurut Ghazali termasuk orang yang lemah imannya, sebab ia lebih takut pada amarah manusia daripada amarah dan murka Allah. Orang sekarang sering berkilah bahwa yang mereka gunjingkan adalah fakta dan bukan kebohongan. Menurut Nabi Muhammad SAW, menggunjing dengan mengungkap fakta tentang keburukan-keburukan orang lain tidak bisa dibenarkan. Kata Nabi, bila kalian menuturkan keburukan temanmu dan keburukan itu benar, maka kalian telah menggunjing. Jika keburukan itu tidak terdapat, maka kalian telah berbohong dan berdusta. Hadis riwayat Muslim. Meski dalam konsep antara menggunjing dan dusta dapat dibedakan, namun dalam kenyataannya orang yang menggunjing cenderung berbohong dan berdusta, bahkan memfitnah. Ini berarti dusta dan fitnah sesungguhnya merupakan saudara kembarnya menggunjing. Dosa menggunjing itu tergolong berat dan terkait dengan manusia agar terbebas dari dosa ini. Seseorang mesti harus bertobat, berhenti menggunjing. Selain itu, ia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan bila hal itu mungkin dilakukan. Jika tidak memungkinkan, ia harus memohon ampun dan mendoakan orang tersebut
secara konsisten dan memperbanyak kebajikan ibadah dan amal soleh. Menurut Ghazali juga ada 3 hal yang mesti diingat agar kita tidak suka menggunjing. Yang pertama, mengingat murka dan ancaman Allah untuk para penggunjing. Yang kedua, introspeksi dan mengenali keburukan-keburukan sendiri. Yang ketiga, mengaktifkan diri dalam berbagai aktivitas yang positif dan produktif. Selanjutnya, dengan sibuk introspeksi diri atau sibuk melakukan tugas-tugas, tentu kita tidak punya banyak waktu untuk bergunjing. Para ulama telah memberikan pengecualian pada beberapa kasus yang dibolehkan untuk hibah di dalamnya, dengan menyimpulkan pada 6 keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaitu yang pertama, mengadukan ketidakadilan. Maka dibolehkan bagi orang yang dizalimi untuk mengadu pada penguasa atau hakim atau selain keduanya yang mempunyai kekuasaan serta dikiranya mampu untuk menolong serta menghukum orang yang menzaliminya, yaitu dengan mengatakan pada mereka, orang itu telah berbuat zalim pada perkara ini. Yang kedua, meminta bantuan untuk merubah kemungkaran dan menuntun pelaku maksiat agar kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, memohon fatwa, yaitu dengan mengatakan kepada pemberi fatwa, ayahku atau saudaraku atau suamiku telah berbuat zalim padaku. Apakah boleh aku menuntutnya? Apa solusiku agar bisa lepas darinya dan memperoleh hakku serta mencegah kezalimannya? Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin atas keburukan seseorang. Yang kelima, orang yang terang-terangan berbuat maksiat atau bid'ah, seperti halnya orang yang terang-terangan minum khamr, pemungut, atau penarik pajak, maka dalam hal ini kita sebutkan keburukan saja tanpa menyebutkan kekurangan yang lainnya. Yang keenam, pengenalan. Maksudnya, jika ada orang yang memang dikenal dengan julukan si tuli atau si buta atau si pincang atau si rabun dan sebagainya, maka boleh menyebut mereka dengan julukan-julukan tersebut. Hukum ghibah atau menggunjing itu diharamkan berdasarkan kata sepakat ulama. Ghibah termasuk dosa besar. Masalah ghibah kelihatannya adalah masalah yang sepele dan ringan. Akan tetapi, sebenarnya masalah ini adalah masalah yang sangat berat karena menyangkut kehormatan seseorang. Apalagi kalau yang digibahkan adalah saudara muslim kamu sendiri, yang mana kehormatan seseorang muslim itu sangat dijaga. Akibat ghibah, yaitu yang pertama, orang yang melakukan ghibah akan mengalami kerugian karena pahala amal kebaikan yang dia berikan kepada orang yang menjadi sasaran ghibahnya. Yang kedua, mengakibatkan putusnya ukhuwah, rasa kasih sayang, timbulnya permusuhan, tersebarnya aib, lahirnya kehinaan, dan timbulnya keinginan untuk menyebarkan berita keburukan orang lain. Dan yang ketiga, mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Contoh perilaku ghibah yaitu membicarakan keburukan orang lain melalui lisan. Yang kedua, membicarakan keburukan orang lain melalui isyarat. Yang ketiga, membicarakan keburukan orang lain melalui gerakan tubuh dengan maksud mengolok-olok. Yang keempat, membicarakan keburukan orang lain melalui media massa tanpa ada maksud untuk kebaikan. Berikut cara mencegah dan menghindari ghibah. Yang pertama, selalu mengingat bahwa perbuatan ghibah adalah penyebab kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, usahakan menggunakan mulut dan lidah dengan berhati-hati. Yang ketiga, jika ingin membicarakan kejelekan orang, maka ingatlah kebaikannya. Dan yang keempat, membiasakan bergaul dengan orang-orang yang berperilaku baik atau akhlakul karimah. Yang kelima, membiasakan diri dalam keadaan suci dengan berwudu. Yang keenam,
Hendaknya orang yang melakukan ghibah mengingat dulu aib dirinya sendiri dan segera berusaha memperbaikinya. Dengan demikian, akan timbul perasaan malu pada diri sendiri bila membuka aib orang lain. Yang ketujuh, hukumnya wajib mengingatkan orang yang sedang melakukan ghibah bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dapat mengaplikasikan diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam dan wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.